Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak KS. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Pak? Ya, baik-baik. Baik, Sehat, Ibu. alhamdulillah. Baik-baik juga. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini kita akan diskusi tentang pemetaan komitmen perubahan kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Bapak-bapak dan ibu yang ada di sini itu akan menemani kepala sekolah dalam hal kaitannya diskusi tentang penyusunan program sekolah nanti. Bagaimana program sekolah kita ini dikembangkan untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Oke Pak KS, di sela-sela kita lagi referensi sedikit hari ini tanggal berapa ini kita akan berdiskusi tentang upaya kita untuk bagaimana membenahi sekolah ini. Maka ada beberapa hal yang akan saya diskusikan dengan Pak Kepala Sekolah. Nah, sekarang mengalir saja kita diskusinya Pak. Saya minta apa pendapat Bapak tentang pelaksanaan pembelajaran di SMA 11 di semester yang sebelumnya. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang Bapak tanyakan itu menyangkut tentang terus pembelajaran di semester yang lalu. Alhamdulillah di SMA Negeri Sendari ya berjalan dengan lancar, ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Walaupun ya ada sedikit kendala, tapi itu kan bukan merupakan suatu tantangan. Ya, dan menurut saya ya pasti ya di semua sekolah juga akan selalu terjadi seperti itu. Kemudian di sekolah kami ini kalau menyangkut tentang sumber daya, ya alhamdulillah kalau SDM ya ada beberapa guru ini yang memang mereka itu pertama yang masuk di kelompok ya, atau alumni TSI. Ya. TSI ada beberapa orang, kemudian ada juga alumni guru penggerak. Dan masih ada juga beberapa orang yang sudah lulus mengikuti proses untuk tahapan guru penggerak. Kemudian untuk alumni guru penggerak dan dari TSI itulah yang saya di sini sebagai pimpinan selalu berdiskusi, kemudian selalu memberikan ruang kepada mereka untuk membagi ilmunya kepada teman-teman guru yang belum menguasai tentang ilmu, ya apakah proses pembelajaran atau menyangkut hal lain yang sifatnya ya bernilai positif yang terhadap siswa sekolah. Jadi mereka itu bukan saya diamkan, tetapi saya manfaatkan. Ya, karena dengan gerakan-gerakan mereka itu maka ya proses pembelajaran yang diinginkan sekarang yang di Merdeka Belajar ini memang sudah tertuju atau terpusat pada siswa. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah di setiap pertemuan atau misalnya bintek atau IHT, mereka itu saya manfaatkan menjadi narasumber bagi ya, untuk membagi ilmunya kepada teman-teman yang belum memahami tentang itu. Jadi saya kembali ke proses pembelajaran. Ya, alhamdulillah. Ya, sepemantauan saya selama ini memang ya berjalan dengan bagus. Ya, berjalan dengan bagus. Jadi proses pembelajaran yang dilakukan guru ini sudah sesuai dengan harapan Bapak ya? Sesuai. Terus dalam mengoptimalkan Bapak Ibu guru yang masuk TSC, GP itu bentuk apa kegiatan itu? Yang pertama itu tadi kalau misalnya ada IHT. IHT. Ya, IHT atau bintek mereka itu dijadikan sebagai fasilitator. Walaupun juga supaya jangan ada terjadi tingkat kebosanan dari Bapak Ibu guru karena tiap hari melihat mereka, kita panggil juga narasumber dari tempat lain supaya mereka itu kolaborasi. Ya, seperti itu. Kemudian ada grup komunitas pelajar. Ya, itu juga yang telah dibentuk seperti dari kelompok IPS itu sudah ada. Jadi mereka itu
itu ya secara kontinu juga. Nah, dan alhamdulillah dari hasil itu ya maka teman-teman guru ya bisa ya melakukan ya apa yang telah ilmu yang telah diperoleh ya dari para ya teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan ya disebarkan ke teman-teman. Oh iya. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lain. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman ini sebagai kekuatan sekolah memberikan praktik baiknya pada sesi-sesi pertemuan atau di komunitas belajar atau di IHT atau di workshop. Ya. Nanti hasil kegiatan itu Bapak pantau di kelas-kelas apakah mereka menerapkan yang sudah disampaikan oleh guru-guru utama kita ya. Ya. Saya sebut saja begitu ya di sini ya, seperti itu. Oke Pak Kais, saya pikir refleksi kita terhadap komitmen perubahan terkait ini saya kira sudah cukup. Kita akan lanjut pada penyusunan program sekolah. Ya. Tentu program yang Bapak tadi sudah sampaikan kayak IHT, seperti workshop, kemudian melibatkan guru-guru yang GP atau guru-guru yang orang-orang teacher and center ya, atau yang tergabung dalam master teacher. Saya pikir ini adalah bagian dari program kerja yang Bapak sudah susun. Pikiran saya bahwa berarti berdasarkan analisis rapor pendidikan sekolah KIP. Ya, silakan mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana penyusunan program sekolah itu. Ya, jadi kalau penyusunan program ya itu kan ya endingnya ya itu kita mulai dari rapor ya pendidikan, rapor mutu. Ya. Jadi kita lihat dari situ dulu. Ya, Ya di mana yang memang perlu diprioritaskan ya itulah yang kita angkat. Ya. Program sekolah. Kemudian untuk penyusunan program sekolah itu melibatkan ya, seluruh stakeholder terutama di sekolah. Karena tidak mungkin ya yang menyusun itu hanya kepala sekolah, tapi semuanya, baik dari Pak Kasek, yang juga guru. Nah, tapi itu intinya daerah pendidikan. Situ kita lihat seperti apa mana yang diutamakan, mana yang prioritas. Karena kenapa saya bilang begini? Karena semuanya ini kan menyangkut tentang kebutuhan dana. Karena kita kan terbatas, makanya kita ada namanya skala-skala prioritas. Seperti itu. Itu, tapi itu tadi selalu kita duduk bersama memintai ya, pandangan Bapak Ibu guru ya, bahwa mana kira-kira yang harus diutamakan. Karena biar juga kita menyusun program ya seperti apa ya banyak sekali, tapi kalau tidak terlaksanakan itu bagus juga. Jadi kata kuncinya di situ rapor mutu, kemudian lihat besar anggaran kita dalam 1 tahun berapa, baru itu kita susun. Oke, Pak KS, dari program yang sudah berjalan, apakah program yang tersusun itu sama saja dengan program-program sebelumnya atau ada perubahan-perubahan? Iya, kalau perubahan pasti ada. Ada ya? Pasti ada. Ya, walaupun tidak terlalu begitu besar, terlalu banyak, tapi jelas ada. Karena apalagi sekarang kan di mereka ini, ya kita ini kan ya intinya itu ya bagaimana itu siswa supaya dia merasa nyaman ya, dalam proses belajar di kelas. Nah, dari situ ya tentu harus kita perhatikan apa kebutuhan mereka, ya kan? Apakah bangku, apakah kursi, apakah laptop, gitu, apakah LCD, gitu? Nah, itu memang harus kita lihat. Ya, jadi yang dulu itu mungkin harus begini, di masa sekarang ya kita harus perhatikan kebutuhan seperti apa. Gitu? Ya, itu penting sekali. Ya, terutama misalnya LCD, gitu. Nah, yang adanya itu kan siswa juga. Ya, atau apa Bapak Ibu guru memberikan proses pembelajaran di ruangan lebih enak, kemudian siswa juga akan lebih cepat melihat apa yang tadi disampaikan oleh Bapak ini. Nah, jadi pokoknya endingnya itu ya kita melihat ya, kebutuhan siswa.
Oke Pak Kas. Jadi kalau Bapak perhatikan dalam 3 tahun terakhir ini eh, yang paling berubah itu di program yang mana? Pak? Eh, di PBM itu Oh di PPN di ya. PBM karena itu tadi dengan banyaknya mereka ini Nah, yang seperti saya bilang tadi ada itu yang dari grup penggerak kemudian ada dari TLC Iya, dan iya. di situ karena di sini kan memang masih ada guru bapak ibu guru mohon maaf ya Iya. yang kadang itu menggunakan kursus pembelajaran kan masih ya sistem apa itu Sistem konvensional. toh. Ah, iya, iya. Tapi dengan adanya yang baru ini ya itulah mulai ya jadi suka tidak suka ya harus ke situ karena memang sudah jalannya ya. Oke, Pak KS, saya pikir program dari 3 tahun Pak KS tadi sudah menjelaskan perubahannya adalah perubahan terutama di proses pembelajaran. Saya lihat dengan juga tadi fasilitas yang disiapkan dengan tujuan agar pembelajaran itu benar-benar pusat pada murid. Saya pikir ini harapan kita semua dari semua program yang sekolah sudah buat dari program 3 tahun sebelumnya atau program yang terbaru kita sekarang, adakah rencana Bapak untuk mendiseminasikannya ke sekolah lain supaya bisa menjadi contoh untuk sekolah lain program unggulan kita di sini? Ya, saya kira itu pasti. Ya, Saya kira itu pasti. Ya, terutama apa? Tentang literasi. ya, Ya, sini kan sudah terkenal literasinya ini. iya, iya. Ya, literasi numerasi. Itu memang harapan kita karena sekolah ini ya sudah terkenal dengan itu. Ya, bisa jadi ya, sekolah-sekolah lain ya datang, ya kan? Atau kita ya guru-guru di sini Ya, ya dan ini memang sudah berjalan kayak Ustaz Triana Iya, itu iya. kan instruktur literasi iya. jadi bukan hanya di Sulawesi Tenggara di tempat lain juga. Hmm. Jadi Ibu Satriana ini sebagai duta literasi mewakili sekolah untuk menyampaikan kegiatan literasi yang kita sudah canangkan di sini Iya. sebagai contoh. Iya, betul. Soalnya seperti itu kira-kira yang utama Iya. Pak ya. Betul. Oke. Selain kegiatan literasi, barangkali ada hal lain Pak yang bisa sebagai hal positif bisa dipinjam, istilahnya itu bisa dipinjam atau bisa diterapkan ke sekolah lain. Kira selain literasi ada. Kalau yang saya lihat ini ya Kalau master teachernya sering ada yang digunakan di Ada. sekolah lain. Ada. Tapi yang maksud dari diskusi kita ini program sekolah kita yang kita andalkan itu akan dipinjam oleh orang lain. Dipakai lah, bisa dijadikan sebagai contoh untuk diterapkan di sekolah. kalau itu hanya sebatas ya penyampaian tentang literasi tadi. Oh literasi saja bahwa berarti kegiatan literasi ini karena Ibu Satina sebagai duta, Iya kita dan berarti dia menyampaikan materi tentang ya dan dia literasi. dia itu kan selalu dipakai tenaganya Iya. di sekolah-sekolah bukan hanya di Sulawesi Tenggara tapi juga di Sulawesi Tenggara. Iya, iya. Karena dia di Sulawesi Tenggara. Oke. Kalau menurut Pak KS dari semua program yang disusun dari awal tahun sampai sekarang, ada enggak beberapa program yang menurut Bapak sepertinya harus saya ganti? Semasa Artinya saya tidak cocok, artinya situasi kayaknya harus kita ganti nanti kalau ada. kalau semasa saya di sini saya kan di sini baru masuk 9 bulan. Oh jadi Ya. sebelum berapa lagi ya? Jadi sepertinya ini ya masih bagus. Oh iya Ya iya tinggal masih bagus. peningkatan saja. Iya iya. Tinggal peningkatan karena kalau saya lihat ini dari akademi dan Oke. non akademik dia seimbang ini. Iya iya. Seimbang. Akademik itu ya tempo hari juga ada ya anak-anak kami ini yang lulus di kegiatan OBSN. Oh 2 SN ada Ya, yang masuk. dia juara 1 di Unhal juga itu dan dapat juga itu apa hadiah itu saya tahu berapa yang jelas ada hadiahnya begitu. Iya iya iya. Dia itu juara 1. Oh Ya. iya. Lomba apa itu? Matematika. Oh matematika. Matematika. Iya, matematika. Olimpiade matematika ya? Iya. Matematika Unhal. Kemudian kalau di
non akademik ya banyak sekali. Hmm. Ya kemarin juga saya berikan itu ada pemberian penghargaannya, dia juara 1 bulu tangkis. Ya ada juga. Memang kalau sama 11 bulu tangkisnya Oh bagus ya. Anda ada yang bisa lawan. Toh. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan lain di PNR, ya di kepramukaan, Iya iya. di futsal. Setiap anak-anak kami ini mengikuti kegiatan itu pasti dia dapat juara. Ya mau juara 3, juara 2, 1 pasti ada. Kalau di akademik. Oh iya. Oke, dari Pak Kepala Sekolah mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan terkait program sekolah, siapa tahu ada mau disampaikan. Ya, silakan Ibu tentang apa? Cukup ya dari kami. Saya kira demikian Pak KS. Ya. Terima kasih. Nanti kita diskusi lebih lanjut lagi. Sekalian mungkin kalau ada programnya bisa juga saya lihat. Nanti itu akan saya lampirkan yang program RKT-nya yang kita sudah susun, karena nanti pada April saya lagi akan datang untuk berdiskusi tentang penyusunan program baru. Iya, betul. Ya, sesuai dengan adanya rapor yang dikirim. Iya. Oke, demikian Pak KS, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ada diskusi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.